Beliau mengatakan siapa yang bertakwa kepada Rabbnya dan menyambung silaturahim, niscaya umurnya akan dipanjangkan dan hartanya akan diperbanyak serta keluarganya akan mencintainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus ibu-ibu dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus ibu-ibu dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita membahas syarah Kitabul Jami' yang merupakan kitab yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala. Namun kitab ini berisikan tentang adab-adab yang semestinya dan sehalusnya dimiliki oleh setiap hamba dan seorang muslim. Dan pada pertemuan kali ini kita memasuki bab yang baru, yaitu bab al-birru wassilah. Bab tentang berbakti dan menyambung silaturahim. Dan insyaallah dalam bab ini terdapat beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan silaturahim, larangan memutus silaturahim, kemudian yang berkaitan pula dengan berbakti kepada orang tua, dosa besar, mencaci maki orang tua dan semisalnya. Insyaallah semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa mempelajari hadis-hadis ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan merupakan bentuk di antara amalan yang dirahmati dan diridhai Allah, sehingga kita termasuk di antara hamba-hamba yang mudah-mudahan dengannya diberikan kemudahan masuk ke dalam surganya. Allahumma amin. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus ibu-ibu dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada pembahasan seputar hadis-hadis yang berkaitan dengan albir, berbakti, wassilah, yaitu menyambung silaturahim, kita sampaikan terlebih dahulu apa yang berkaitan dengan berbakti dan menyambung silaturahmi. Baik, berbakti dan menyambung silaturahim adalah salah satu ibadah yang mulia yang Allah Ta'ala perintahkan. Itu yang pertama kali yang harus kita simpan dalam benak kita masing-masing, bahwa berbakti
menyambung silaturahim itu adalah bentuk ibadah. Dan ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika kita menelpon, mengunjungi kerabat-kerabat kita, menyambung silaturahim dengan kerabat-kerabat kita, yang kita lakukan saat itu adalah bentuk ibadah. Dan ibadah yang seperti ini diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika seorang anak berbakti kepada orang tuanya, mengikuti arahan orang tua yang baik, dan seterusnya, maka itu yang ia sedang lakukan adalah ibadah. Yang ia sedang lakukan adalah ibadah. Dan ibadah yang seperti ini diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang anak berbuat baik, berbakti kepada orang tua, itu adalah ibadah. Itu yang harus senantiasa kita tanamkan dalam diri kita. Jadi bukan hanya sekedar keharusan seorang anak kepada orang tuanya. Anak diminta mengerjakan sesuatu kemudian ia mengerjakannya. Anak dibimbing untuk melangkah dengan cara yang demikian dalam kehidupan ini, kemudian ia ikuti. Itu bukan hanya sekedar karena ia berstatus anak. Tapi ketika ia melakukannya, ia sedang menjalankan salah satu ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan, yaitu berbakti. Maka berbakti, menyambung silaturahmi, itu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal dalam menyambung silaturahim, kita menelpon, baik video call atau telepon seluler misalnya, kepada kerabat-kerabat kita yang secara ketentuan syariat itu bagian daripada menyambung silaturahim. Nah, yang kita lakukan saat itu menelpon, video call, itu adalah ibadah. Dan yang seperti ini diperintahkan. Karena yang kita lakukan adalah sedang bersilaturahim dengan kerabat-kerabat kita. Allah Ta'ala mengatakan tentang berbakti. Dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kita akan sebutkan adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua itu ibadah dan diperintahkan. Dalil pertama surat An-Nisa ayat 36 tadi. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Baik. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 105 Allah Ta'ala juga mengatakan dalil yang kedua, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atasmu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah engkau mempersekutukan sesuatu dengan Dia dan berbuat baiklah kepada Allah Ta'ala. Lihat bahwa berbuat baik kepada orang tua Allah Ta'ala gandengkan dengan perkara-perkara besar di dalam agama. Bahkan ia merupakan pokok dalam agama Islam, yaitu mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, menyembah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan setelahnya wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Dan ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua itu ibadah. Berbakti kepada orang tua ibadah, dan ia adalah ibadah yang diperintahkan. Dalil yang ketiga dalam surat Isra ayat 23 Allah Ta'ala mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ini juga dalil menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua, ya, membantu orang tua, mengarahkan orang tua ketika keliru dengan cara yang baik, menuruti, mematuhi perintah orang tua apabila perintah itu baik. Ini bagian daripada berbakti kepada orang tua. Dan apa yang dilakukan pada saat itu adalah sedang ibadah.
Sebagaimana ketika kita sholat, sebagaimana tatkala kita puasa, begitu pula ketika sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua, maka pada saat itu dia sedang beribadah. Ini berhadir rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, "Ayyul amal ahabbu ila Allah?" Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi SAW mengatakan as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Qala thumma ay, kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa? Thumma birrul walidain. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Qala thumma ay, kemudian apa lagi? Qala al-jihadu fi sabilillah. Ya, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala haddatsani bihinna walau istadzattuhu lazadani. Demikianlah yang beliau katakan, andai aku bertanya lagi, nampaknya beliau akan menambahkan lagi. Maka yang kita garis bawahi di sini adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua adalah ibadah. Ya, adalah ibadah. Ini yang harus betul-betul kita tanamkan. Jadi sekali lagi, bukan hanya kita berstatus orang tua, mau nggak mau berbakti. Bukan hanya sebatas itu. Status kita sebagai anak ya harus baik dengan orang tua, harus nurut dengan orang tua, bukan hanya sebatas itu. Tetapi berbakti kepada orang tua itu perintah Allah Ta'ala Rabb kita. Dan ia adalah ibadah yang apabila dilakukan hamba akan mendatangkan rahmat, mendatangkan pahala yang insya Allah nantinya akan dijelaskan. Baik. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa silaturahim merupakan ibadah dan juga diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Allah mengatakan, wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari para Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua dan berbuat baiklah kepada kerabat, kemudian berbuat baik kepada anak yatim, orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Yang digarisbawahi adalah wadzil qurba, dan termasuk di antara yang diperintahkan adalah senantiasa berbuat baik kepada kerabat. Maksudnya adalah silaturahim. Di dalam surat An-Nisa ayat pertama Allah mengatakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya yang kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim dan kekerabatan. Ini dalil yang menunjukkan bahwa silaturahim adalah salah satu ibadah. Ya, dan apabila seseorang justru malah memutus silaturahim, dia telah melakukan sesuatu yang Allah Ta'ala haramkan. Dalam hadis Abdurrahman bin Auf berkata bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, qala Allahu azza wa jal, Allah Ta'ala berfirman, Anar Rahman wa ana khalaqtur rahim wa shtaqaqtu laha min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan ini adalah hadis qudsi, aku adalah Ar-Rahman, aku menciptakan rahim dan aku mengambilnya dari namaku. Siapa yang menyambungnya, niscaya aku akan menjaga haknya, dan siapa yang memutusnya, niscaya aku akan memutus darinya. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang suka dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Ternyata saling kontak-kontakan dengan kerabat kita, telepon paman, telepon bibi yang berada di tempat yang jauh di luar kota, atau suatu waktu saat Ramadan misal, ya, kunjungi mereka, bawakan sesuatu kepada mereka, berbuat baiklah kepada mereka. Silaturahim yang seperti ini ternyata ditetapkan oleh Allah Ta'ala penyebab semakin luas rezekinya seseorang dan dipanjangkanlah usia seseorang, mudah-mudahan di atas kebaikan. Ibnu Umar mengatakan, manittaqa rabbah
wasala rahimah, nusya fi ajalihi wa athara malah, wa thara malah, wa ahabba lahu ahluh. Beliau mengatakan siapa yang bertakwa kepada Rabbnya dan menyambung silaturahim, niscaya umurnya akan dipanjangkan dan hartanya akan diperbanyak serta keluarganya akan mencintainya. Maka sambunglah silaturahim. Sambunglah silaturahim. Baik. Para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus ibu-ibu dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum masuk kepada pembahasan hadis ya, ada beberapa hal yang perlu disampaikan pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan pengertian serta ketentuan albir wassilah, berbakti dan asilah, itu menyambung silaturahim. Nah, berbakti dan silah. Berbakti yang dimaksud di sini adalah berbakti kepada orang tua, ayah dan ibu. Sementara asilah ini berkaitan dengan berbuat baik kepada kerabat, menyambung silaturahim kepada kerabat selain kedua orang tua. Nah, oleh karena itu, secara kedudukan berbakti kepada orang tua lebih tinggi daripada berbakti atau berbuat baik kepada kerabat. Hal ini dijelaskan bukan dalam rangka meremehkan silaturahim, tidak. Tetapi agar seseorang bukan baik dengan kerabatnya dan ia meninggalkan berbakti kepada orang tua. Ini keliru. Maka kalau secara urutan orang tua dia harus berbakti kepada mereka dan juga berbuat baik kepada silaturahim. Ya. Nah, secara kedudukan maka berbakti kepada orang tua ya lebih tinggi daripada bersilaturahim. Namun hal ini bukan untuk mengecilkan perkara silaturahim, tidak. Namun agar seseorang tidak melakukan kekeliruan, yaitu baik dengan kerabat, dengan paman, dengan bibi, baik dia sopan, santun, tapi dengan orang tuanya justru tidak. Ketika ketemu orang tua malah membentak orang tua, tidak mau nurut dengan orang tua. Tapi kalau dengan paman, bibi malah justru nurut. Nah, ini kan terbalik. Ini terbalik. Padahal secara kedudukan berbakti kepada orang tua lebih tinggi daripada yang selain orang tua. Baik. Dan yang dimaksud dengan orang tua di sini adalah orang tua kandung ya. Jadi maksud dengan berbakti kepada orang tua adalah orang tua kandung. Allah Ta'ala mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dalil yang menunjukkan bahwa yang diwajibkan atas kita yaitu berbakti kepada orang tua adalah orang tua kandung, bukan orang tua selain orang tua kandung. Itu adalah dalil ini. Surat An-Nisa ayat 23 sampai 24. Allah mengatakan, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, nah ini indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan orang tua di sini adalah orang tua kandung. Maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan kamu membentak mereka dengan ucapan dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihinilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Dan ini menunjukkan bahwa orang tua yang dimaksud yang mana kita wajib berbakti dengannya adalah orang tua langsung ya, kandung. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itu poin yang pertama. Harus dibedakan antara berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahim. Dan juga secara kedudukan berbeda. Kemudian yang kedua, istilah silaturahim.
secara arti dan definisi, ya, secara arti dan definisi, maksudnya adalah untuk menyambung kekerabatan, untuk menyambung hubungan kekerabatan, ya. Itu secara arti dan definisi digunakan untuk menyambung kekerabatan. Sementara ketika seseorang hendak mengunjungi teman, ustadznya, gurunya, lebih tepat secara bahasa digunakan kata ziarah atau berkunjung, bukan silaturahim. Ya, ini perlu kita perhatikan, ya, perlu diperhatikan bahwa kata silaturahim itu digunakan secara arti dan definisi digunakan untuk menyambung kekerabatan yang punya hubungan nasab. Nah, sementara kepada teman, ustadz atau yang lainnya tidak disebut dengan silaturahim, tetapi ziarah, berteman, ukhuwah, tali ukhuwah. Saya ingin menyambung dengan teman saya tali ukhuwah, tali persaudaraan, bukan tali silaturahim. Karena secara arti dan definisi silaturahim digunakan untuk menyambung kekerabatan, ya, menyambung kekerabatan. Adapun pertemanan, persahabatan, ya, itu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan se-Islam. Ya, meski kalau kita lihat di KBBI, silaturahim juga diartikan tali persahabatan atau persaudaraan. Namun kalau secara istilah yang digunakan di dalam Islam, silaturahim itu digunakan untuk menyambung kekerabatan. Karena teman-teman, ustadz, guru itu tidak ada hubungan kekerabatan secara nasab atau darah, ya, tidak ada hubungan secara nasab atau darah. Tapi tetap kita berbuat baik kepada mereka, mengunjungi mereka. Namun secara istilah yang tepat kita gunakan kata ziarah atau bahasa Indonesianya mengunjungi. Karena Allah Ta'ala dan syariat Islam membedakan antara silaturahim dan ziarah. Dibedakan di dalam Islam dengan keutamaan yang disebutkan secara terpisah. Silaturahim seperti ini, ziarah seperti ini. Ya. Allah Ta'ala menyebutkan tentang silaturahim dalam surah Ar-Ra'd ayat 21. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Dan orang-orang yang menghubungkan, menyambungkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan supaya dihubungkan, yaitu silaturahim. Allah mengatakan, ulaika lahum uqbad dar, bagi mereka kesudahan tempat yang terbaik, tempat tinggal yang terbaik, jannatu adn yadkhulunaha, yaitu surga Aden yang mereka masuk dalamnya bersama-sama. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan keutamaan silaturahim. Bagi orang yang bersilaturahim, bagi mereka tempat tinggal yang terbaik. Apa itu? Surga Aden yang mereka masuk di dalamnya bersama-sama. Nah, adapun ziarah, lafadznya tersendiri disebutkan dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallah lahu ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina turid? Qala uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Qala la ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jal. Qala fa inni rasulullah ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi." Kata Nabi SAW, pernah suatu ketika seseorang mengunjungi saudaranya di daerah yang lain. Misal ada salah seorang dari ibu-ibu atau para akhwat mengunjungi temannya di desa lain, ya, yang tidak harus sampai jarak safar, ya, karena perempuan. Misalkan ke tempat tertentu mengunjungi temannya yang ada di Kayu Tangi, yang ada di daerah-daerah tertentu yang bukan sekitar atau kompleknya. Datang ke sana. Ya. Kemudian dalam kisah ini Allah Ta'ala mengutus seorang malaikat di tengah-tengah perjalanannya, lalu mendatanginya seraya mengatakan, aina turid? Hendak kemana engkau?
Maka laki-laki ini menjawab, uridu akan li fi hadhil qaryah. Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini. Maka malaikat bertanya, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Apakah ada kenikmatan yang engkau inginkan darinya? Maksudnya, apakah ada keuntungan yang engkau inginkan darinya? Ada sebagian yang mengunjungi saudaranya karena sekaligus mengantarkan pesanan. Kemana pian? Anak ke wadah sidin. Ini nah ada pesanan sidin wadai. Datang ke sana ambil bayarannya. Jadi memang ada tujuan-tujuan duniawi. Yaitu mengantar pesanan atau membeli sesuatu sekaligus kunjungan. Nah gitu. Tapi berbeda dengan laki-laki ini. Dia datang ke sana murni tujuannya ingin mengunjungi. Maka ketika ditanya oleh malaikat, apakah ada sesuatu keuntungan yang engkau inginkan darinya? Maka orang tadi mengatakan, la ghaira anni ahbabtuhu fillah. Tidak ada kecuali karena sebab aku cinta kepadanya karena Allah. Dia saudaraku seiman, dia saudaraku seislam. Aku ingin mengunjunginya, ingin tahu kabarnya, bagaimana keadaannya, bagaimana keluarganya, bagaimana anak-anaknya, bagaimana kehidupannya. Saya ingin tahu. Maka malaikat mengatakan, fa inni Rasulullah ilaiki. Sungguhnya aku adalah utusan Allah Ta'ala kepadamu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Dan aku kabarkan kepadamu bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Maka Imam Nawawi mengatakan, fihi fadlul mahabbati fillah wa annaha sababun li hubbillah wa fadilati ziyarati salihin. Dalam hadis ini ada keutamaan saling mencintai karena Allah dan itu merupakan sebab mendapatkan cinta dari Allah dan juga keutamaan mengunjungi orang yang saleh. Nah, jadi dibedakan antara silaturahim dengan ziarah. Silaturahim syai' wa ziarah syai' akhar. Ya. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah berkaitan dengan istilah penggunaan silaturahim atau menyambung kekerabatan dengan ziarah atau berkunjung, ya. Jadi kalau ke saudara, ke paman, ke bibi itu namanya silaturahim. Tetapi kalau ke teman, ya, teman-teman, sahabat-sahabat, ke ustadz, maka kunjungan atau dalam bahasa Arabnya ziarah. Kemana akhi? Mau ziarah. Jadi ziarah itu bukan hanya sekedar ziarah kubur. Jadi ketika dikatakan ziarah, siapa yang mati? Ini kan pertanyaan aneh. Mau kemana akhi? Saya mau ziarah. Siapa yang mati? Nah, saya nggak ada yang mati. Saya mengunjungi teman saya. Ziarah ini bahasa Arab artinya ziarah mengunjungi gitu. Bukan setiap kali dengar ziarah tuh langsung ada yang mati, ada yang meninggal dunia. Tidak. Ziarah itu mengunjungi, ya mengunjungi. Bisa mengunjungi ke teman kita, ya, ustadz kita, sahabat kita. Lama sudah gak ketemu nih, ya maka kita kunjungi. Itu baik, ya. Tetapi secara kedudukan tinggi mana? Silaturahim atau ziarah? Silaturahim. Jangan terbalik. Dengan teman kita dekat, tapi dengan paman, bibi atau kerabat kita malah bermusuhan. Disebabkan karena harta warisan, karena macam-macam. Waliyadzubillah, ini keliru. Karena secara kedudukan, ya, meskipun kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada teman, kepada orang lain, berkunjung. Kan disebutkan hadis keutamaan tentang berkunjung atau mengunjungi orang-orang baik. Ada keutamaannya. Tapi kalau secara tingkatan kedudukan, aneh seandainya dia baik dengan temannya, dengan orang lain yang bukan seseorang yang memiliki garis keturunan nasab dengannya, tapi malah buruk dengan kerabat-kerabatnya. Ini keliru. Ya, ini keliru. Maka ingat-ingat lagi, kalau ada masalah dengan kerabat, segera sambung lagi silaturahim. Jangan diputus. Jangan diputus. Meskipun terkadang banyak alasannya adalah dia yang sama saya gitu Ustaz, dia yang gini Ustaz, itu urusannya. Tapi kita berusaha untuk menyambungnya kembali. Tanyakan kabarnya. Dia menjawab dengan pahit Ustaz, itu urusannya dengan Allah Ta'ala. Tapi kita yang berusaha untuk menyambungnya. Ya. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang siapa saja yang merupakan kerabat-kerabat kita yang kita diperintahkan untuk bersilaturahim.
siapa saja. Nah, kalau secara bahasa, ya, kerabat itu bisa diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Yang pertama, kerabat istri, dari keluarga istri. Misal ipar, mertua, bapak mertua, ibu mertua, itu kerabat. Masuk dalam kata kerabat. Ya. Kemudian yang kedua, kerabat secara sepersusuan. Kakak sepersusuan, adik sepersusuan. Ya, itu juga masuk dalam kategori kerabat. Dan yang ketiga, kerabat karena nasab, yaitu memiliki hubungan darah. Ya, saudara kandung, ya, ayah, dan seterusnya. Nah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan klasifikasi di atas, maka yang kita diperintahkan untuk menyambung silaturahim dan merupakan makna dari saudara serahim itu adalah yang ketiga. Kerabat karena hubungan nasab atau hubungan darah. Sementara kerabat istri tidak dinamakan silaturahim. Ya, begitu pula sepersusuan. Meski secara umum kita diperintahkan untuk berbuat baik dengan mertua kita tentunya, dengan keluarga istri, ya. Begitu pula dengan sepersusuan. Secara umum kita diperintahkan untuk berbuat baik. Tapi yang kita bahas saat ini adalah masuk tidak kategori silaturahim gitu. Karena berkaitan dengan hukum, kalau silaturahim dan berbakti itu hukumnya wajib. Wajib. Ya, ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sehingga kembali lagi kalau secara klasifikasi yang disebutkan di atas, maka yang dimaksud dengan silaturahim di sini adalah yang memiliki hubungan nasab atau hubungan darah, ya. Adapun secara sepersusuan, ya, sepersusuan atau hubungan pernikahan, maka tidak masuk di dalam silaturahim. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang berkaitan sepersusuan, ya, Nabi mengatakan yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Diharamkan dari persusuan apa yang diharamkan dari nasab. Baik. Memang secara kemahraman sepersusuan itu menyebabkan mahram. Tetapi tidak menjadikan orang yang menjadi mahram kita karena sebab persusuan itu menjadi mahram sebagaimana hak-hak yang dimiliki oleh mahram yang disebabkan karena hubungan darah. Kan contoh kayak warisan nggak dapat, ya. Dan hak-hak yang lain, dan termasuk diantaranya adalah silaturahim. Karena silaturahim ini berkaitan dengan kerabat-kerabat yang memiliki hubungan nasab, ya, memiliki hubungan nasab. Yaitu memiliki hubungan mahram dengan kita, baik dari sisi laki-laki maupun perempuan. Contohnya orang tua, ayah merupakan mahram bagi putrinya, ibu merupakan mahram bagi putranya, ya. Saudara laki-laki dan saudara perempuan, cucu, paman-paman, ya, yang merupakan saudara laki-laki, bapak, amat, ya, bibi-bibi yang merupakan saudari perempuan dari ibu, dari bapak, ya, amah. Adapun akhwal itu paman, saudara laki-laki dari ibu, khalat, bibi yang merupakan saudari perempuan dari ibu. Nah, ini merupakan kerabat yang mana kita wajib menyambung silaturahim dengan mereka. Ya para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kemudian poin yang berikutnya para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah
bagaimana hukum berbakti kepada orang tua yang kafir dan fasik. Dan begitu pula bagaimana hukum silaturahim kepada kerabat-kerabat kita yang memiliki hubungan nasab, darah, yang kafir serta fasik. Baik, yang pertama dulu, hukum berbakti kepada orang tua yang kafir dan fasik. Ibnu Hazm mengatakan, wattafaqu, ya. Ibnu Hazm mengatakan, wattafaqu annal birral walidain fardun. Para ulama sepakat bahwa berbakti kepada kedua orang tua hukumnya fardu. Ya. Dan para ulama saat menjelaskan tentang kewajiban berbakti kepada orang tua tidak membeda-bedakan antara orang tua yang taat atau fasik, antara orang tua yang beriman atau kafir. Kendati kafir dan fasik, mereka tetap memiliki jasa yang besar dan hak yang besar harus dibalas dan ditunaikan. Ibnu Abi Zaid rahimahullah, seorang ulama bermadzhab Maliki, berkata, wa minal faraid birrul walidain wa in kana fasiqain wa in kana musyrikain. Di antara kewajiban adalah berbakti kepada orang tua meskipun keduanya fasik, meskipun keduanya musyrik, ya. Fasik atau musyrik, tapi tetap diwajibkan untuk diperlakukan dengan baik. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Luqman ayat 14 hingga 16. Wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain an ishkur li walidayk ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapak, ya, yang telah ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepada mulah aku kembalikan, dan hanya kepada kulah kembalimu, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Nah, ini dalam ayat ini sangat jelas bagaimana kewajiban seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Mereka berhak mendapatkan perlakuan baik. Nah, hanya saja ketika mereka menyeru kepada keburukan sebagai orang kafir atau orang fasik, maka pada saat itu tidak boleh kita ikuti, tapi pergaulilah dengan cara yang baik. Al-Baghawi mengatakan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, ay bil ma'rufah wal birr was silatu wal ishrah al jamilah. Maksud perintah Allah Ta'ala, pergaulilah keduanya dengan baik meski musyrik atau bahkan kafir, yaitu berbakti, menyambung silaturahim dan pergaulan yang baik. Ibnu Atiyah juga mengatakan, wa qauluhu wa sahibhuma fid dunya ma'rufa ya'ni al-abawain al-kafirain ay silhuma bil mali wad'uhuma birifqin. Firman Allah Ta'ala, pergaulah keduanya dengan baik, ya, meski musyrik, ya, yaitu kedua orang tua yang kafir, yaitu sambunglah silaturahim dengan memberi harta kepada mereka, dakwahilah mereka dengan lemah lembut, ya. Misalkan ada orang tua yang kafir, seorang anak tetap mendakwahi, dan bentuk dakwah inilah yang merupakan bagian silaturahim, pelan-pelan, dengan baik, dengan lemah lembut, dengan akhlak mulia, gitu. Berikan ia uang, beri bantuan, itu bentuk berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya meskipun kafir. Asma binti Abi Bakar berkata, qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu wa hiya raghibah fa asilu ummi. Qala na'am sili ummak.
Ibuku datang, kata Asma binti Abi Bakar, ibuku datang kepadaku dan ia dalam kondisi musyrik di masa perjanjian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di masa Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Maka aku pun meminta fatwa dan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berkata, dia ingin berbuat baik, apakah aku menyambung silaturahim dengan ibuku? Ya. Maka Nabi mengatakan, ya, sili ummaki, sambunglah silaturahim dengan ibumu. Ya, sambunglah silaturahim dengan ibumu. Yang berhadir rahimani wa rahimakumullah. Jadi berdasarkan dalil di atas, kita wajib berbuat baik kepada orang tua meski tidak dalam agama yang sama. Seorang anak wajib berbakti kepada orang tua meski tidak dalam agama yang sama. Dan alhamdulillah orang tua kita dalam keadaan Islam, seiman, maka lebih lagi wajib kita senantiasa berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Hanya saja yang perlu dicatat, berbuat baktinya atau berbaktinya kita kepada orang tua tidak sampai kepada hal-hal yang diharamkan di dalam Islam. Maksudnya, jangan sampai kita menuruti dan mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua dan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, dan itu sesuatu itu tidak boleh. Mengikuti, menuruti keinginan orang tua yang tidak dibenarkan dalam Islam itu sesuatu yang diharamkan. Ya, sesuatu yang diharamkan. Ya, meski ada sebagian memang yang berpendapat, ya, yang berpendapat bahwa tetap taat kepada keduanya meskipun mereka hendak melakukan kesyirikan. Karena menurut agama mereka kesyirikan itu baik. Menurut keyakinan mereka itu baik. Namun hal ini tidak dibenarkan. Misal memberikan sesuatu kepada mereka, meski kita tahu itu dilakukan untuk sesuatu yang tidak baik. Itu menurut keyakinan kita sebagai umat Islam. Namun menurut mereka itu baik. Nah, ada sebagian yang membolehkan, namun yang tepat hal ini tidak diperbolehkan dengan beberapa alasan. Yang pertama, Allah melarang untuk saling tolong-menolong dalam dosa dan kemaksiatan atau permusuhan. Allah mengatakan wala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kita dilarang untuk memberikan bantuan kepada jadi seseorang dilarang untuk memberikan bantuan kepada orang tuanya yang kafir apabila mengandung unsur tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Itu alasan pertama, surah Al-Maidah ayat kedua. Kemudian yang kedua, ya, pendapat yang kuat bahwa orang-orang kufar mukhatabuna bi furu'i syariah. Sebenarnya orang kafir juga mendapatkan beban, ya, untuk mengerjakan salat. Contoh, ketika Allah mengatakan, "Masalakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian terumus dan masuk ke dalam neraka saqar? Apa kata orang kafir? Qalu lam nakum minal musallin. Kami tidak termasuk di antara orang-orang yang mendirikan salat. Padahal mereka orang kafir dan di dalam agama mereka tidak ada syariat salat. Tapi ternyata itu juga menjadikan sebab mereka disiksa. Ya. Ini berhadir rahimani wa rahimakumullah. Jadi berdasarkan pendapat yang kuat, orang kufar itu juga diperintahkan untuk mengerjakan berbagai hukum furu' dalam syariat. Namun tidak sah disebabkan karena mereka tidak memiliki pokok keimanan. Kemudian alasan yang ketiga, Nabi bersabda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang pencipta, enggak ada. Ini dalil. Ini berhadir rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau orang tua nyuruh sesuatu yang tidak baik maka tidak boleh diikuti. Tapi selain daripada itu tetap wajib berbuat baik, berkata-kata, dalam bertutur kata, dalam menyampaikan sesuatu, ya, diperlakukan baik, itu adalah hak-hak mereka dan sebagai seorang anak wajib memenuhi hak tersebut. Baik. Kemudian yang kedua, hukum menyambung silaturahim kepada kerabat yang kafir. Bagaimana hukumnya? Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-6. An-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd fi kitabillah. Ya. Minal mu'minin al-muhajirin wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa.
Rasulullah itu hendaklah lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak ya dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu. Nah, dalam penggalan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu. Ini bersifat umum, mencakup saudara kerabat muslim atau non-muslim. Ini pendapat yang insya Allah lebih dikuatkan. Maknanya bahwa sebagaimana kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kerabat-kerabat yang muslim, begitu pula yang tidak ya dan tidak. Ya. Qatadah mengatakan lil qarabati min ahli syirk wasiyah wala midharatha lahum. Kerabat yang musyrik boleh mendapatkan wasiat dan tidak ada harta waris bagi mereka disebabkan karena kufuran. Jadi terhalang dengan kekufuran. Jadi dia terhalang tidak mendapatkan waris dengan kekufuran, tapi boleh mendapatkan wasiat. Begitu pula dalam surat Al-Baqarah ayat 180 Allah mengatakan, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairan lil wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan al muttaqin. Diwajibkan atasmu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu, bapak dan karib kerabat secara ma'ruf. Ya, ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat ini menunjukkan pensyariatan memberi wasiat kepada orang tua dan kerabat. Ya, kan tapi ayat ini dikhususkan apabila dia termasuk orang yang kafir. Ya, ini ayat ini dikhususkan dengan ayat-ayat waris sehingga asalnya orang tua kan termasuk ahli waris. Ya, berhak mendapatkan warisan kecuali apabila dia kafir, maka tidak mendapatkan maka dia mendapatkan wasiat, ya mendapatkan wasiat. Wallahu taala alam bissawab. Ats-Tsa'labi salah seorang ulama menyampaikan kanatil wasiyah lil walidain wal aqrabin fardhan wajiban ala man mat walahu malun hatta nazalat ayatul mawarith fi suratin nisa. Wa nusikhatil wasiyatu lil walidain wal aqrabin alladzina yarithun. Wa baqiya fardhun wasiyah lil aqriba alladzina la yarithun wal walidain alladzina la yarithan bi kufrin aw riqqin ala man kana lahu malun. Awalnya wasiat harta diberikan kepada orang tua dan kerabat. Dan itu wajib bagi orang yang meninggal dan memiliki harta. Hingga turunlah ayat tentang pembagian warisan di surah An-Nisa. Maka ayat ini pun dimansuhkan, dihapus. Yaitu wasiat kepada orang tua dan kerabat yang merupakan ahli waris. Ya. Dan yang tersisa adalah kewajiban bagi orang tua yang punya harta wasiat kepada kerabat yang bukan ahli waris dan juga orang tua yang bukan ahli waris dikarenakan kafiran atau perbudakan. Ya. Kalau dia karena kufur, dia hanya mendapatkan wasiat. Tapi secara umum yang bisa kita ambil di sini adalah kita tetap diperintahkan atau kita tetap dianjurkan untuk bersilaturahim kepada mereka. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka Rasulullah SAW memanggil Quraisy. Maka berkumpul fajtama'u fa'amma wa khas. Maka di sana berkumpul secara umum yang mana Nabi maka mereka berkumpul dan Nabi mengumumkan baik secara umum atau secara khusus. Seperti panggilannya ya Bani Ka'ab bin Lu'ay anqitu anfusakum minan nar, ya Bani Murrah bin Ka'ab anqitu anfusakum minan nar, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari neraka, dan seterusnya. Ya. Kemudian An-Nawawi mengomentari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada lafadznya, hanya saja kalian memiliki rahim yang aku akan membasahinya dengan airnya. Pada hadis di atas. Maksudnya, sa'asiluha syubbihat qati'atur rahim bir hararah wasulha bi idfa'il hararah bi burudah. Maknanya aku akan menyambung rahim kalian, memutuskan sesuatu yang disamakan dengan panas dan menyambung sesuatu yang disamakan dengan memadamkan panas tersebut dengan sesuatu yang dingin.
Ya, ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada riwayat dari Amr bin As, beliau mendengar Rasulullah SAW jiharan ghair sirrin. Nabi berkata-kata keras tanpa berbisik-bisik. Inna ala abi laisu bi awliyai, innama awliya, innama waliyullah wa salihul mu'min, walakin lahum rahimun abulluha bibalaha. Sesungguhnya keluarga ayahku bukanlah wali-waliku, penolong-penolongku. Sungguhnya hanyalah para penolongku adalah Allah dan orang-orang mukmin yang saleh. Kan tapi mereka memiliki hubungan rahim atau kekerabatan yang akan aku basahi dengan airnya. Nah, berdasarkan keterangan di atas, ya, jumhur mengatakan tetap dianjurkan untuk menyambung silaturahim. Hanya saja mereka memandang hukumnya mustahab, tidak sampai kepada derajat yang wajib. Ya, kecuali kedua orang tua, baik kafir atau fasik, tetap wajib. Ya, berdasarkan dalil-dalil khusus yang telah disebutkan di atas. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, itu kiranya ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, muqaddimah bab ini berkaitan dengan berbakti dan menyambung silaturahimi. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada hadis yang pertama yang berkaitan dengan keutamaan silaturahim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah bisa disebut saudara persusuan jika bayi yang baru lahir disusui oleh orang lain satu kali karena air susu ibunya belum keluar? Adakah batasan menyusui hingga anak-anak mereka disebut saudara persusuan? Ada dua. Yang pertama disusui hingga kenyang. Ya. Disusui hingga kenyang. Dan yang kedua di bawah usia 2 tahun. Di bawah usia 2 tahun. Itu ketentuannya. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5 kali susui. Tapi acuannya adalah disusui hingga kenyang. Jadi kalau cuma sekali susu tapi kenyang, dan tentunya itu karena baru lahir ya, itu akan menjadi saudara sepersusuan. Wallahu ta'ala. Dan biasanya kalau sudah disusui itu ya sampai kenyang. Yang biasanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan hati-hati ketika sudah menjadi saudara persesuan, ya, maka ia akan menjadi mahram. Tidak boleh ada ikatan pernikahan setelahnya. Maksudnya ketika sudah dewasa menikah itu tidak diperbolehkan karena mereka adalah saudara sepersusuan. Yahrumu minar radha kama yahrumu minan nasab. Sepersusuan itu bisa menyebabkan kemahraman sebagaimana nasab. Wallahu ta'ala bishawab. Baik. Jika tidak ada lagi kita cukupkan sekian, mudah-mudahan disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.